Manchester City memainkan laga yang tak menentukan saat menjamu Chelsea di Stadion Etihad Minggu 21 Mei 2023. Sang pelatih Pep Guardiola menurunkan tim cadangannya di laga malam itu, menyusul kepastian mereka meraih gelar Liga Inggris usai Arsenal kalah 1-0 di markas Nottingham Forest. Terlihat pemain-pemain andalan Manchester City semuanya duduk di bangku cadangan seperti sang kiper Ederson Moraes, Ruben Dias, John Stones, Ilkay Gundogan, Erling Haaland, Jack Grealish, Kevin De Bruyne hingga Bernardo Silva. Di sisi lain, Chelsea yang dalam performa buruk bersama pelatih mereka Frank Lampard menjadikan laga melawan City sebagai pembuktian para pemainnya untuk proyek musim depan. Namun, setelah mengetahui susunan pemain yang diturunkan oleh Lampard untuk melawan Manchester City, fans Chelsea ngamuk sampai menyebut Lampard layak untuk dipenjara. Dalam susunan pemainnya, Lampard menurunkan Kepa, Wesley Fofana, Thiago Silva, Kalobah, Azpilicueta, Loftus-Cheek, Enzo Fernandez, Gallagher, Hall, Sterling dan juga Kai Havertz. Sementara pemain yang dijagokan fans seperti Madueke, Mudryk, Ziyech, Fofana, Edouard Mendy, Koulibaly serta Joao Felix justru diparkir di bangku cadangan. Frank Lampard pun dianggap lebih buruk dari pendahulunya Graham Potter yang dulu juga rutin kena hujatan. Keputusan Frank Lampard dengan tidak memainkan sejumlah pemain unggulannya membuat para fans Chelsea mengamuk. Meski tengah melewati musim yang buruk, Chelsea merupakan salah satu rival dalam persaingan gelar Manchester City di Liga Inggris. Bagi para fans, mereka tentu tidak ingin melihat tim kesayangannya dipermalukan oleh sang rival. Kita menyerah ke City, pembantaian yang mudah. Terima kasih Tuhan kami masih selamat dari degradasi. Lampard punya Felix, Mudryk, Pulisic dan Ziyech, tapi dia memilih Gallagher di sayap, pelatih yang paling tidak tahu apa-apa. Bahkan Potter tidak seburuk ini. Lampard harusnya dipenjara gara-gara susunan pemain ini. Apa yang dikhawatirkan oleh fans Chelsea akhirnya menjadi kenyataan. Meski tampil dengan tim cadangan, The Citizens yang sudah dipastikan sebagai juara liga tampil dominan sejak awal babak pertama. Manchester City bahkan memiliki beberapa peluang. Namun sayang, tembakan Sergio Gomez masih belum menemui sasaran. Memasuki menit ke-12, tuan rumah akhirnya berhasil memecah kebuntuan setelah Julian Alvarez sukses menaklukkan Kepa Arrizabalaga untuk membawa City unggul 1-0. Alvarez kembali memberi ancaman 3 menit kemudian. Namun, Chelsea mampu memblokir tembakan pemain Argentina tersebut. Sedangkan upaya dari Phil Foden pada menit ke-25 masih melebar dari gawang yang dijaga oleh Kepa. Hingga babak pertama berakhir, skor 1-0 untuk tuan rumah tetap tidak berubah. Di babak kedua, Chelsea mengancam lebih dulu melalui aksi dari Raheem Sterling. Namun, upaya mantan pemain Manchester City itu masih bisa diamankan oleh kiper Steven Ortega. Pada menit ke-58, umpan tendangan bebas Riyad Mahrez berhasil ditanduk oleh Calvin Phillips. Namun kali ini, bola masih terhalang Mister Gawang. Pep Guardiola kemudian menurunkan Erling Haaland pada menit ke-74. Hasilnya, top skor Liga Premier Inggris itu nyaris mencetak gol sesaat setelah menginjakkan kaki di lapangan. Beruntung bagi Chelsea, upaya sang bomber asal Norwegia itu masih belum maksimal. Tak ada gol tambahan yang tercipta hingga pertandingan berakhir. Manchester City pun menang tipis dengan skor 1-0. Kemenangan ini membuat Manchester City menyempurnakan pesta juara mereka di Liga Inggris musim 2022-2023. The Citizens mengoleksi 88 poin hasil dari 28 kali menang, 4 seri dan 4 kekalahan. Ini merupakan gelar ketiga berturut-turut Manchester City bersama sang pelatih Pep Guardiola. Sementara itu, Chelsea gagal memperbaiki performa buruk mereka musim ini dan semakin tertahan di papan tengah klasemen. The Blues saat ini berada di peringkat 12 dengan 43 poin, hasil dari 11 kemenangan, 10 seri dan 15 kekalahan. Sangat disayangkan memang jika melihat ke dalam skuad Chelsea musim ini yang sebenarnya memiliki pemain berbakat. Setelah dibeli oleh Todd Boehly, Chelsea melakukan perubahan besar dengan mendatangkan banyak pemain bintang seperti Joao Felix, Mykhailo Mudryk, Kalidou Koulibaly, Enzo Fernandez sampai Marc Cucurella. Tak hanya pemain, posisi manajer The Blues juga sudah 2 kali ganti juru taktik. Thomas Tuchel dipecat, kemudian digantikan oleh Graham Potter, sebelum akhirnya juga dipecat dan digantikan oleh Frank Lampard. Namun, bukannya lebih baik, di bawah arahan Lampard, The Blues justru semakin terpuruk. Selain faktor pelatih, ada 3 penyebab lain yang menjadi alasan Chelsea tampil buruk di musim ini. Pertama, faktor tim yang terlihat belum menyatu. Chelsea merekrut banyak pemain pada musim panas 2022-2023. Klub asal London Barat itu menghabiskan dana transfer hingga 10 triliun rupiah. Sebanyak 17 pemain
didatangkan Chelsea ke Stamford Bridge. Pengeluaran terbesar berasal dari Enzo Fernandez yang didatangkan dari Benfica seharga 121 juta euro. Sayangnya, 17 pemain baru yang didatangkan musim ini belum bisa beradaptasi dengan baik dengan nama lama. Inilah yang menjadi penyebab para pemain Chelsea sukar untuk menyatu, sehingga permainan dan kekompakannya menurun di lapangan. Yang kedua, lini depan yang terlihat tumpul. Chelsea yang diperkuat penyerang top seperti Joao Felix, Pierre-Emerick Aubameyang, Raheem Sterling, Kai Havertz hingga Mykhailo Mudryk menjadi salah satu tim paling tumpul di Liga Premier Inggris. Mereka baru bisa mencetak 36 gol dan justru telah kemasukan sebanyak 42 kali. Dan faktor yang ketiga adalah hilangnya status tim besar Chelsea. Penunjukan Graham Potter pada September 2022 menjadi sumber bencana untuk Chelsea musim ini. Tim London Biru di bawah kepemilikan Todd Boehly terlalu berani mempercayakan klub sebesar Chelsea pada Graham Potter. Chelsea biasanya diasuh oleh pelatih dengan nama besar yang memiliki prestasi mentereng dalam karirnya. Namun kali ini Chelsea diasuh oleh pelatih yang sama sekali belum pernah menjadi juara. Alhasil, di bawah arahan Graham Potter, Chelsea pun mulai terjerumus ke papan tengah dan akhirnya gagal meraih satu pun gelar.